Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar kata annoying yang berarti menyebalkan. Setiap pagi tentu kita memulai hari dengan harapan sepanjang hari tersebut kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan dengan bertemu orang-orang yang menyenangkan. Tetapi memang banyak hal tidak bisa dihindari, termasuk bertemu dengan orang yang menyebalkan, yang membuat suasana hati kita berubah. Kalau ada kesempatan menghindar, kita pasti menghindar. Tapi lebih banyak kita tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Artinya, mau tidak mau, kita akan masuk dalam situasi yang menyebalkan. Di pasar, bertemu orang yang menyenggol belanjaan kita dan tidak peduli dengan belanjaan kita yang berceceran. Sedang berteduh, tiba-tiba melintas kendaraan yang membuat air genangan hujan memandikan kita. Kita bukan hanya basah kuyup, tetapi juga kotor. Antri di kasir, pas giliran kita. Tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, "Saya duluan ya, saya buru-buru nih." Dan sang kasir melayani dia tanpa merasa sungkan kepada kita. Ada banyak hal yang menyebalkan yang pernah kita alami dan bisa jadi akan kita alami kembali. Hal-hal menyebalkan yang dengan mudah mengubah suasana hati kita. Kita marah dan terganggu dengan hal-hal menyebalkan yang dilakukan orang lain kepada kita. Pertanyaannya, kalau orang lain seringkali menyebalkan kita, apakah kita juga pernah menyebalkan orang lain? Oh, kalau saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang menyebalkan. Apa iya? Sadar tidak sadar, kita ini juga pernah menyebalkan orang lain, pernah mengubah suasana hati orang lain. Dan jangan-jangan bagi orang lain, kita sudah masuk dalam daftar orang-orang yang menyebalkan dan harus dihindari. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini adalah bagian dari nyanyian syukur Musa. Melalui pengalamannya memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, membuat Musa mengenal bangsa Israel sebagai sekelompok besar orang yang menyebalkan, bahkan mungkin sangat menyebalkan, karena apa saja dapat menjadi alasan mereka untuk mengeluh. Tetapi Musa juga mengalami bahwa walaupun bangsanya begitu menyebalkan, Tuhan selalu mengawasi, menjaga bangsanya sebagai biji mata Tuhan. Tidak ada bangsa yang lebih menyebalkan dibandingkan bangsa Israel. Tetapi tidak ada bangsa lain yang lebih Tuhan kasihi dibandingkan dengan bangsa Israel. Sekelompok besar orang yang menyebalkan ini ternyata menempati bagian utama di hati dan pikiran Tuhan. Demikian juga saat ini, kita dan semua orang yang lain itu adalah biji mata kesayangan Tuhan yang akan selalu diutamakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bersedia berkorban untuk kita yang tidak menyebalkan dan untuk mereka yang menyebalkan. Tuhan mengasihi mereka yang tidak menyebalkan dan mengasihi kita yang menyebalkan. Tuhan beserta kita. Amin.